Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Di sebuah desa terpencil di kaki pegunungan yang diselimuti kabut, terdapat sebuah legenda yang sudah lama terlupakan. Desa itu bernama Liangzhu, sebuah tempat yang tidak tercatat dalam peta resmi. Namun bagi mereka yang tahu, desa ini menyimpan rahasia gelap yang lebih tua daripada peradaban itu sendiri. Konon, desa ini pernah dihuni oleh seorang pendekar legendaris dari Tiongkok kuno yang dikenal dengan nama Pendekar Kuo. Pendekar Kuo adalah seorang ahli bela diri yang sangat ditakuti, dikenal karena kemampuan luar biasa dalam menguasai golok sakti yang disebut golok bumi. Golok itu bukan sembarang senjata. Dikatakan bahwa golok ini memiliki kekuatan mistis, mampu merobek jiwa dan menyerap energi kehidupan dari para lawan yang tewas di bawah tebasannya. Tidak hanya itu, golok tersebut dikatakan memiliki sejarah kelam yang menyelimuti setiap pemiliknya. Namun, seiring berjalannya waktu, Pendekar Kuo menghilang tanpa jejak. Beberapa mengatakan bahwa ia tewas dalam sebuah pertempuran yang mengerikan, sementara yang lain percaya bahwa ia memilih untuk mengasingkan diri setelah melihat kebusukan yang muncul akibat goloknya. Tidak ada yang tahu pasti, tetapi satu hal yang jelas, golok tersebut hilang bersamanya. Namun, beberapa bulan terakhir, ada sesuatu yang aneh terjadi di sekitar Liangzhu. Beberapa penduduk melaporkan melihat bayangan hitam yang bergerak di antara pepohonan lebat pada malam hari. Suara gemerincing logam terdengar dari jauh, seperti sebuah senjata yang dipakai untuk bertarung. Pada malam bulan purnama, terdengar pula suara jeritan yang mengerikan, yang membuat banyak orang tidak berani keluar dari rumah mereka. Kisah ini bermula ketika seorang pemuda bernama Li Wei datang ke desa itu. Li Wei adalah seorang pengembara yang ingin mencari petualangan, namun ia tidak tahu bahwa langkahnya menuju Liangzhu akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Ia hanya tahu satu hal, ada sebuah misteri yang harus dipecahkan, dan ia merasa bahwa takdirnya berhubungan dengan legenda golok bumi. Li Wei tiba di Liangzhu saat senja, ketika cahaya terakhir matahari terbenam di balik pegunungan. Desa itu terlihat sunyi, bahkan lebih sepi dari desa-desa lainnya yang pernah ia kunjungi. Rumah-rumah penduduk tampak tua, dengan dinding yang sudah mulai lapuk dimakan waktu. Angin malam yang dingin berhembus, membawa aroma tanah basah yang khas. Ketika ia melangkah lebih dalam ke desa, suasana menjadi semakin tegang, seolah sesuatu yang tidak terlihat sedang mengawasinya. Ia berjalan ke sebuah kedai yang tampaknya menjadi satu-satunya tempat yang buka. Di dalam kedai, seorang pria tua dengan wajah keriput sedang duduk di pojok, memandangi api di tungku dengan tatapan kosong. Di meja dekat pintu, seorang wanita muda yang tampaknya penakut, sedang menyapu lantai dengan gerakan perlahan, seolah menghindari untuk berbicara dengan siapapun. Li Wei mendekat ke meja wanita itu. "Permisi, bolehkah saya menginap di sini malam ini?" tanyanya dengan suara pelan, berusaha untuk tidak mengganggu ketenangan desa. Wanita itu menoleh, matanya tampak cemas. "Ada banyak tempat di desa ini yang sudah lama ditinggalkan," jawabnya dengan suara gemetar. "Tapi Anda lebih baik segera pergi dari sini. Liangzhu bukan tempat yang baik untuk orang asing seperti Anda." Li Wei merasa ada sesuatu yang aneh dalam kata-kata wanita itu, tetapi ia tidak mempedulikannya. "Kenapa? Apa yang terjadi di sini?" tanyanya dengan rasa ingin tahu. Wanita itu terdiam sejenak, lalu menunduk, seolah takut untuk berbicara lebih lanjut. "Ada legenda," katanya akhirnya, suara lirih seperti bisikan angin, "tentang Pendekar Kuo dan golok bumi. Orang yang mencari golok itu akan menemui nasib buruk. Itu hanya cerita, tapi kami semua percaya. Tak ada yang bisa melawan kutukan itu." Li Wei merasa tertarik.
Golok bumi, tanyanya dengan antusias. Apakah ada yang tahu di mana golok itu sekarang? Wanita itu menggigil dan menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Tak ada yang tahu. Namun, ada orang yang berkata, setiap orang yang mencari golok itu akan dihantui oleh arwah-arwah yang tewas di bawah tebasan golok tersebut. Mereka datang dalam bentuk bayangan, mereka datang dalam mimpi, mereka datang untuk membunuh. Li Wei tertawa kecil, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini semua hanya omong kosong. Namun, dalam hatinya, ada sesuatu yang terasa ganjil. Ia merasa tertarik pada legenda itu. Apakah mungkin golok itu benar-benar ada? Jika iya, apakah ia bisa menemukannya? Ia merasa bahwa petualangannya baru saja dimulai dan ia harus menggali lebih dalam. Namun, ia tidak tahu bahwa malam itu, bayangan pendekar kuo akan mulai mengikutinya. Malam itu, Li Wei tidur dengan gelisah. Meski tempat itu tampak sepi, ia merasa ada yang mengawasinya dari kegelapan. Setiap suara kecil, angin yang berdesir, suara papan yang berkeretak, seakan menjadi ancaman yang mengintai. Di luar, kabut tebal mulai menyelimuti desa, membuat pandangan semakin terbatas. Bahkan lampu minyak yang menyala di dalam kedai tampak lebih redup dari biasanya. Pada tengah malam, Li Wei terbangun dari tidurnya. Ada suara yang datang dari luar, suara langkah kaki yang berat, seperti seseorang yang berjalan dengan golok besar di tangan. Suara itu semakin mendekat, dan hati Li Wei mulai berdegup kencang. Ia merasa tidak bisa tidur lagi, seolah ada sesuatu yang akan terjadi malam ini, sesuatu yang mengerikan. Ia membuka pintu kamar dengan hati-hati dan melangkah keluar, mencoba mencari tahu sumber suara tersebut. Kabut semakin tebal, dan di tengah kegelapan, ia melihat sebuah bayangan besar bergerak cepat melewati halaman. Sebuah sosok tinggi, mengenakan jubah hitam, dengan golok besar yang berkilau di tangannya. Li Wei terkejut, dan tanpa berpikir panjang, ia mengikuti sosok itu. Seperti dibimbing oleh takdir, ia berjalan tanpa suara di balik bayangan, menyusuri jalan setapak menuju hutan lebat yang terletak di pinggiran desa. Di dalam hutan, kabut semakin pekat, dan suasana semakin mencekam. Li Wei merasa seolah melangkah ke dalam dunia lain, sebuah dunia yang dipenuhi oleh roh-roh jahat yang mengintai. Dan di sanalah, di tengah kegelapan, ia akhirnya menemukan apa yang ia cari. Di sebuah batu besar yang dikelilingi oleh cahaya redup, golok bumi tergeletak dengan ujungnya yang menancap ke tanah. Kilauan logam itu menciptakan cahaya yang aneh, seolah-olah golok tersebut hidup dan memiliki jiwa sendiri. Li Wei terpesona. Ia melangkah maju, meraih gagang golok tersebut, namun sebelum tangannya menyentuhnya, suara tawa yang dalam dan menakutkan menggema di hutan. "Jangan sentuh golok itu." Suara itu terdengar jelas di telinga Li Wei, meskipun tidak ada seorang pun di sekitarnya. "Jika kau ingin hidup, tinggalkan tempat ini." Namun, sudah terlambat. Li Wei meraih golok itu, dan tiba-tiba sebuah kekuatan luar biasa menariknya ke dalam kegelapan. Pada saat itulah, segala sesuatu yang telah lama tersembunyi di Liangzu mulai terungkap. Saat tangan Li Wei menyentuh gagang golok, seketika itu juga sebuah rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsum menyelimuti tubuhnya. Golok itu terasa berat, lebih berat dari yang dia bayangkan, seolah ada kekuatan gelap yang menahannya. Tiba-tiba, ia merasa seakan berada di luar kendali, seolah golok itu menariknya ke dalam kegelapan yang semakin pekat. Tawa yang terdengar begitu mengerikan bergema semakin keras, seakan berasal dari dalam tanah. Li Wei merasakan gempa kecil di bawah kakinya, dan dengan cepat, tanah di sekitar golok mulai terbelah. Dari celah-celah tanah itu, muncul bayangan hitam yang tampak seperti sosok manusia,
Namun tidak sepenuhnya manusia, bayangan itu bergerak seperti asap, tetapi memiliki bentuk tubuh yang jelas. Tak ada jalan keluar, Li Wei. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, seperti bisikan dari dalam jiwanya. Golok itu bukan sekadar senjata. Itu adalah penjara bagi jiwa-jiwa yang terperangkap dalamnya. Dan sekarang, kau telah membebaskan mereka. Li Wei merasa gemetar. Ia mencoba melepaskan golok itu dari tangannya, tetapi entah bagaimana, golok itu seperti terikat erat pada jari-jarinya. Keinginan untuk melepaskannya semakin kuat, tetapi golok itu seolah merespon dengan semakin mempererat genggamannya. Dalam kepanikan, Li Wei melirik ke sekeliling, dan baru sekarang ia menyadari betapa gelap dan menakutkannya tempat ini. Kabut semakin tebal, dan suara-suara aneh mulai terdengar, seperti langkah kaki yang tak terhitung jumlahnya, berlarian di balik pepohonan yang gelap. Tiba-tiba, sebuah suara lain terdengar, suara berat yang membuat udara di sekitarnya terasa semakin padat. Kau tidak bisa melawan kekuatan ini. Suara itu seperti datang dari langit, suara seorang pria tua yang penuh dengan kebijaksanaan, tetapi juga penuh dengan keputusasaan. Golok itu adalah bagian dari pendekar Kuo. Ia adalah bagian dari kutukan yang menanti setiap orang yang mencobanya. Dan kini, kutukan itu akan menimpa dirimu. Li Wei menoleh, dan di depannya muncul sosok seorang pria tua, berpakaian tradisional Tiongkok dengan wajah yang penuh dengan kerutan. Pria itu memandangnya dengan tatapan yang penuh peringatan. "Siapa kamu?" Li Wei bertanya, suaranya serak karena ketakutan. "Apa yang sedang terjadi? Mengapa golok ini menarikku?" Pria itu menghela napas panjang. "Aku adalah penjaga terakhir dari desa ini," jawabnya. "Namaku adalah Lau Heng. Aku adalah satu-satunya yang selamat dari amukan golok itu. Sekarang, aku akan memberitahumu apa yang tidak pernah dikatakan oleh siapapun. Golok bumi bukan hanya sebuah senjata. Ia adalah penghubung antara dunia ini dan dunia lain, dunia yang dihuni oleh roh-roh yang terperangkap dalam kematian yang tidak sempurna. Mereka adalah arwah yang tak pernah menemukan kedamaian." Lau Heng menatap golok di tangan Li Wei dengan ekspresi penuh kesedihan. Pendekar Kuo tidak hanya menggunakan golok ini untuk membunuh. Ia menggunakan golok ini untuk mengumpulkan jiwa-jiwa yang ia taklukkan dalam pertarungannya. Namun, tidak ada yang tahu bahwa setiap jiwa yang terperangkap dalam golok itu akan mengutuk pemiliknya. Dan kini, kau telah membuka pintu bagi mereka. Li Wei merasa hatinya tercekik oleh kata-kata Lau Heng. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya, suaranya penuh keputusasaan. Lau Heng menundukkan kepala, seolah merasakan beratnya kutukan yang menimpa Li Wei. Satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan ini adalah dengan mengembalikan golok itu ke tempat asalnya, tempat di mana pendekar Kuo terakhir kali menggunakannya, di tengah hutan yang terlarang. Di sana, kamu harus menghadapi bayangan-bayangan itu dan menghancurkan golok sebelum lebih banyak jiwa yang terperangkap. Tiba-tiba, bayangan hitam yang sebelumnya mengintai di sekelilingnya mulai bergerak lebih cepat. Sosok-sosok gelap itu semakin mendekat, dan Li Wei merasakan hawa dingin yang sangat mencekam. Ada suara bisikan dari semua arah, seperti suara yang tak terhitung banyaknya, memanggil-manggil nama Li Wei. Lau Heng menarik napas dalam-dalam, kemudian berbisik, "Jangan biarkan mereka mengambil alih. Kau harus kuat, atau semuanya akan berakhir." Seketika itu juga, Li Wei merasakan tubuhnya seperti terangkat dari tanah, tubuhnya melayang di udara, dan dunia di sekitarnya mulai berputar dengan cepat. Tanpa sadar, ia mulai bergerak mengikuti gerakan golok, seolah golok itu memiliki kehendaknya sendiri. Seperti terikat dalam sebuah tarikan gaib,
ia merasa seperti sedang melaju menuju takdir yang tak dapat dihindari. Li Wei terbangun di sebuah tempat yang sangat asing. Ketika matanya terbuka, ia menyadari bahwa ia telah berada di tengah-tengah hutan yang sangat lebat. Pepohonan raksasa berdiri kokoh di sekitar, dan udara terasa begitu dingin, hampir beku. Kabut semakin tebal, menutupi hampir seluruh penglihatannya. Suasana itu sangat mencekam, dan Li Wei tahu bahwa ia sudah berada di tempat yang telah disebutkan oleh Lao Heng, hutan terlarang, tempat di mana golok itu harus dikembalikan. Ia menatap golok di tangannya, yang kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Semakin ia menggenggamnya, semakin banyak bayangan yang mulai berputar-putar di sekitarnya. Bayangan-bayangan itu seakan semakin nyata, muncul dari antara pepohonan dengan wajah penuh amarah dan penderitaan. Li Wei merasakan hawa panas menyelimuti tangannya, dan tanpa bisa menahan diri, ia mulai berlari, mengikuti aliran perasaan yang didorong oleh kekuatan golok itu. Ia tidak tahu kemana ia berlari, tetapi yang ia tahu, ia harus mencapai tujuan terakhir dari perjalanannya, sebuah tempat yang gelap di tengah hutan, tempat di mana rahasia pendekar kuo dan golok bumi akan terungkap. Di tengah pelariannya, suara jeritan terdengar, memecah kesunyian hutan. Itu bukan suara manusia. Itu adalah suara arwah-arwah yang terperangkap, yang berteriak memanggil namanya, mencoba mengikatnya dalam jaring kutukan yang lebih dalam. Akhirnya, setelah apa yang terasa seperti berjam-jam berlari tanpa arah, Li Wei sampai di sebuah tebing tinggi. Di depan tebing itu, sebuah altar batu kuno berdiri, terbuat dari batu hitam yang tampak seperti menyerap cahaya. Di atas altar, sebuah simbol aneh terukir, dan di tengahnya ada sebuah rongga besar yang seolah menunggu untuk menerima sesuatu. Li Wei tahu, disinilah segala sesuatunya akan berakhir. Ia harus meletakkan golok itu di tempatnya, tetapi ada satu pertanyaan yang menghantuinya, apakah ia akan selamat setelahnya? Apakah ia akan bisa keluar dari kutukan ini hidup-hidup, atau akankah ia menjadi salah satu arwah yang terperangkap di dalam golok itu untuk selamanya? Seiring langkahnya mendekat ke altar, kabut semakin pekat, dan bayangan-bayangan itu semakin banyak. Mereka menyembul dari kegelapan, menuju Li Wei, berusaha menggigit, meremas, dan menarik tubuhnya ke dalam dunia mereka yang gelap. Tetapi Li Wei tahu bahwa hanya ada satu jalan untuk menghentikan semuanya. Ia harus meletakkan golok bumi di altar itu dan mengakhiri kutukan. Namun, tidak semua yang terlihat adalah kenyataan. Ketika ia hampir sampai di altar, sebuah suara keras bergema, suara pendekar kuo sendiri yang kini seolah bangkit dari kuburnya. "Jangan sentuh itu, Li Wei," teriak suara itu. "Golok ini milikku, dan kau takkan bisa mengalahkanku."